juga kemarin waktu meriksa kerjaan kalian. Hati saya yang sakit. Kenapa, Kenapa? Ada apa dengan kuis itu? Susah. Susah. Kenapa kalian banyak sekali yang ngarang? Loh. Saya ngerasa waktu memeriksa itu kayak hati saya sakit ya. Wah, bukan kelas ini. Tapi kelas ini soal nomor 5 kok hampir sama semua ya. Beberapa anak dari tulisan ya kata-katanya kok sama gitu. Proses berpikir kreatif itu yang ada 5 itu, ada 4 itu. Kok sama susunannya, kok pengertiannya juga sama semua. Ya memang satu guru, memang saya tahu. Satu dosen dia emang. Tapi kok saya nggak yakin ya. Jadi kok kayak ada pas waktu baca ini kok ngarang ngelawak kok tiba-tiba di bawah bagus sendiri. Something ini. Oh, gara-gara kita sering ngomong ini. Ayo enggak, saya kan orangnya selalu berpikir positif toh. Yeah. Mungkin tiba-tiba yang itu emang kena ke kalian semua. Kena kalian semua karena nyontek. Enggak lah, udah enggak apa itu. Enggak apa. Enggak apa. 50 nilai ya? Apa? Ingat teman-teman, perhatian ingat, C itu lulus, ya, C lulus, oke? Oke teman-teman, perhatiannya. Jadi di kali ini, pertemuan kali ini kita kembali ke semuanya full teori. Jadi hari ini saya akan menjelaskan aja. Jadi siapkan kopinya, siapkan snacknya, dan siapkan hati pikiran kalian. Jadi saya hari ini akan perlu ngomong ya, sebelum ada tugas. Nanti ada tugas tetap, tapi tugasnya semuanya mengerjakan di kos, di kontrakan, di asrama, di mana-mana hatiku. Oke, sudah ya, siap ya. Udah kita ambil banyak waktu ini. Jadi yang pertama saya akan jelaskan sedikit lagi. Halo, perhatiannya. Ini AC-nya kurang dingin ya apa? Ada yang punya HP ini? Ya ada. Itu. Ya udah, oke. Perhatian ya. Nah sekarang teman-teman kita sudah masuk ke media ke 4. Media ketiga. Ya kita sudah masuk ke media yang ketiga. Jadi teman-teman satu media lagi. Jadi ketiga, keempat sudah terakhir. Aman. Ya aman. Semua hidup bahagia selamanya. Oke. Jadi sedikit akan saya ulang. Kita sebagai mata kuliah ini ya media dan kreatif, 2 variabel. Jadi variabel pertama adalah media. Media secara umum kemarin apa? Alat, ya kan? Untuk mengantar pesan, menyampaikan informasi. Tapi kita fokusnya di DKV adalah membuat media advertising atau media iklan. Makanya kita fokusnya kemarin ke media iklan. Media iklan itu ada juga media visual, audiovisual, media audio. Tapi kita fokusnya di mata kuliah ini hanya media visual. Kenapa? Karena yang audiovisual nanti kalian bentuknya di mata kuliah videografi. Nanti ketemu lagi di mata kuliah sinematografi, atau digabung atau dipisah sih saya nggak tahu. Ya, tapi intinya sinematografi atau videografi. Paham ya? Nah, kita fokusnya hanya visual. Jadi medianya kemarin ada media visual. Sekarang variabel kedua kreatif. Itu yang kemarin kita menggunakan apa konsepnya?
Digital imaging sorry ya, kalau kasar itu sorry ya, saya ngomong palamu gak apa-apa ya, biasa ya aman ya, palu kan aman kan. Oke, jadi kita kembali ke desain imaging produk. Nah ini kemarin saya kira teman-teman tahu jawabannya yang minggu lalu. Saya kira kalau ini pertanyaan ini bakal benar semua nih, tapi kok banyak yang ngarang juga. Why? Digital imaging produk itu apa? Apa? Nah, mengimagekan atau kalau bahasa Indonesia menggambarkan atau kalian membuat citra dari produknya. Jadi benang merahnya itu apa teman-teman ingatnya? Ini aja, mengimagekan, membuat gambar, membuat image, membuat citra dari produk melalui digital. Selesai ya? Dari kata-kata ini udah bisa ngerti kalian harusnya. Terus bingungnya apa? Kalian jawab, digital imaging produk manipulasi. Salah. Manipulasi itu teknik yang digunakan. Teknik yang digunakan digital kan? Teknik yang digunakan apa? Jadi bisa manipulasi, bisa vektor, bisa ilustrasi, bisa pakai digital imaging, bisa pakai digital painting, gambar, bisa fotografi, boleh. Videografi boleh, tapi kita nggak pakai video ya ini ya. Videografi juga boleh. Jadi sesuatu yang pakai digital itu teknik, bukan inti dari ini. Paham ya? Yeah. Jadi intinya adalah membuat image, membuat citra. Contohnya citranya apa? Ngomongin snowman-nya. Snowman, produknya ini produknya snowman. Kalian mau citrakan snowman ini apa? Dari ngomongin soal ketahanan tintanya tahan apa mungkin. Kalian boleh menggunakan mungkin garis yang panjang ini, terus nggak habis-habis kayak nggak putus-putus, bisa tagline-nya. Lalu atau pakai icon jam misalnya, kan bisa menggambarkan dan lain-lain. Intinya untuk menggambarkan si menggambarkan si produk apa. Paham ya? Makanya kemarin nggak ada saya minta buat poster segala macam yang beli satu gratis satu, promo sekian. Bukan dong, saya minta nggak gitu kan? Tapi saya minta ini imaging-nya. Nah itu kreatifnya. Terus kalau digabung, makanya kalian waktu itu membuat yang pertama poster. Yang pertama poster kan? Iya. Poster menggunakan teknik digital imaging. Kemarin sudah benar-benar semua. Terus di kelas ini katalognya rata-rata bagus. Apalagi ada satu orang yang pakai hardcover itu ya. Mana tuh orangnya? Anjay. Oh, yes. Anjay. Sombong. Padahal saya. Vokalis kan Pak. Ya, itu bagus juga. Nah, bagusnya kenapa? Karena dia ngeluarin duit banyak. Berapa Pak habis Mbak? 100? Oh 70. Anjay. Itu Mas, kalau 70 berapa kali ngerokok kamu? Saya nggak ngerokok Pak. Wah, dusta kamu. Bibirmu hitam semua gitu. Nggak ngerokok. Orang ngerokok kelihatan deh. Sampai mana tadi? Nah, baru yang ketiga, media terakhir. Bukan media lagi, media selanjutnya kita memilih media sosial. Jadi ini dua ini kemarin cek. Jadi secara langsung mata kuliah nanti tidak ada yang dicetak lagi. Tapi diupload. Iya, tapi diupload nanti. Jadi yang merasa bisa Pak, oh ya nanti pertanyaannya sosial media apa? Kan media sosial digital. Lalu pertanyaannya sosial media apa yang kita gunakan? Ya, yang kita gunakan media sosialnya. Karena nanti saya akan jelaskan ya. Nanti ada teorinya saya akan jelaskan. Media sosial itu apa? Bla bla bla. Tapi intinya kita menggunakan tetap sama visual.
ya, tapi visual, tapi konten dan bentuknya yaitu gambar. Jadi platform yang cocok yang digunakan untuk ini kita pakai Instagram. Ada semua punya Instagram? Punya. Apa ada yang orang Batu di sini? Maksudnya bukan orang Batu ya, bisa tinggal di goa gitu. Yang nggak punya Instagram? Ada semua ya pasti ya? Enggak lah. Nah, jadi nanti kita pakai Instagram bukan TikTok ya. Jadi kalau TikTok sini joget-joget. Enggak, tapi saya nggak pernah ya. Jadi TikTok saya itu isinya cuma 3 teman-teman. Meme, lucu-lucu, lawak-lawak. Kedua horor, Joji itu ada. Ya ngobrol tentang pembunuhan, terus ngomongin tentang kematian, horor-horor gitu saya sering banyak. Sekarang ketiga tau apa? Bukan. Ketiga tau apa? Coach Justin. Saya dombanya Coach Justin ya. Habis tuh Madrid ya. Habis tuh Madrid. Saya suka bola kan. Gas, ayo. Dulu saya sering futsal sama kakak kelas kalian angkatan 2017-18. Beneran? Sparring sih dosen tua-tua semua. Kalah. Nah, tapi saya futsal tiap minggu ada, tapi sekarang udah jarang. Di ABM saya biasanya. Tahu ABM ya? Tahu. Di ABM. Hari Minggu sore datang aja promo itu. Tenang aja soal usah takut ya. Gratis. Kita patungan lah, kali gratis. Oke, digital. Nah, di sini teman-teman dalam media sosial ya, kita akan menggunakan nanti yang pertama poster juga ada, katalog juga ada di dalamnya media sosialnya. Jadi nanti kalian ada tekniknya lagi yang digunakan dalam mengupload media sosial. Jadi yang pertama ada feed, lalu ada carousel. Iya, carousel yang multinya. Nanti akan saya jelaskan semua supaya teman-teman tahu. Jadi tugasnya nggak sekedar upload selesai pulang tidur, enggak. Jadi ada feed mungkin 3x1, 3x2 atau 3x3 feednya, lalu dia diklik ada carouselnya. Jadi ada semua yang ada tekniknya semua. Paham ya? Nanti akan saya beritahukan juga untuk tugas. Itu aja. Di sini ada pertanyaan, jelas ya. Jadi tugas kita tuh nggak melenceng-lenceng dari ini kok teman-teman. Sama nanti media terakhir ada satu lagi. Ini UAS dan selesai. Jadi media, jadi mata kuliah kita tuh simpel kok sebenarnya. Cuma kalian tinggal tahu ini, udah selesai. Medianya berbeda-beda, isinya sama. Nggak jauh-jauh dari ini, makanya produknya jangan ada yang ganti. Satu produk aja media advertising, untuk advertising satu produk aja. Kalau nggak ada yang ganti lagi. Paham ya? Jadi kalau Pak mata kuliah ini ngapain sih? Tinggal lihat ini selesai. Mata kuliah ini cuma gini loh sebenarnya. Gampang kan? Harusnya gampang. Kalau kalian ngerti harusnya gampang. Ini mata kuliah ini gak usah ribut-ribut ya, harus tahu presiden kelima Amerika siapa itu. Atau cara membuat nuklir kalian nggak usah tahu itu. Mata kuliah tinggal deteksi, digital marketing produk, udah buat beberapa medianya, visualnya, udah selesai. Lulus. Mendapat A. Semua itu bahagia selamanya. Paham ya di sini ya? Paham. Oke. Jangan ada yang salah lagi ya. Yang ini jangan sampai salah loh. Ini pertanyaan nomor 1, ini pertanyaan nomor 3 postingan saya. Kok masih ada yang ngarang? Media share apa? Media advertising apa? Kok ada yang ngarang? Digital marketing produk itu apa? Saya kira ini pertanyaan yang bakal nyamankan kalian. Maksudnya untuk nilai kalian nggak anjlok amat gitu. Soalnya kok masih ada yang ngarang, kan? Ini teh harusnya kalian udah di luar kepala, luar nalar, di luar nurul, tidak habis pikir. Oh, saya anak meme ya. Dan saya bilang TikTok saya meme di sini. Ya, itu aja jing. Ada orang pakai apa? Topi pilot. Oke. Sampai mana sih dia? Ini ada di mana dia topi? Oke. Jadi aja jing. Oke. Jadi ini harusnya teman-teman harus paham. Nanti akan saya tanyakan lagi. Sebelum lulus lah, nanti sebelum puas nanti akan saya tanya lagi ini. Oke?
kan nggak harus ngerti, harus paham ininya, ngerti basicnya aja, artinya aja apa, paham ya? Gak usah sampai yang kayak enjoy magic adalah bla 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 bla, nggak usah, tinggal kalian cari kata kuncinya aja. Oh, enjoy magic adalah apa? Mengimagekan, selesai. Kayak tadi kan ngomong cuma satu kata, paham ya? Jadi yang penting itu, oh ini artinya apa, ini artinya apa, nggak perlu harus bla 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 bla, enggak. Oh ini aja, makanya setiap saya membuat PPT selalu saya kasih merah kan, iya kan? Ya. Itu inti teman-teman, tinggal yang merah itu aja teman-teman hafal, udah selesai. Kata-kata yang ini bisa teman-teman buat, tapi inti yang penting itu inti dasarnya apa. Oke, jadi di mata kuliah kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan ini media sosial ini apa secara umum, lalu apa yang akan kita buat. Ingat ini mata kuliah bukan praktek, bukan teori ya. Jadi ini mata kuliah praktek, teori ada, tapi kita tetap ada praktek. Praktek artinya project yang akan kita buat. Jadi projectnya adalah sosial media, ya media sosial digital. Sebelum itu teman-teman, sebelum ke media sosial, saya mau ngomong sedikit dulu tentang prinsip desain. Prinsip desain dapat di mata kuliah berapa? Di mata kuliah apa? Itu saya kasih info. Mata kuliah itu prinsip desain dapatnya di antara semester 1 atau 2. Apa ayo? Apa tadi ngomong siapa? Di mana? Iya, di mana? Benar, senang banget. Di mana itu kan belajar prinsip. Bukan cuma prinsip. Unsur juga. Unsur apa? Warna, garis, bidang, titik, tekstur. Belajar nggak? Prinsipnya, prinsip kesatuan, prinsip penekanan, prinsip proporsi, ritme, dan lain-lain. Itu kan ada, teman-teman. Ada kan? Ada. Kenapa kemarin waktu membuat poster dengan katalog kok banyak yang nggak menggunakan prinsip desain? Kenapa? Manusia. Salah ya? Manusia itu bukan tempatnya salah ya? Tapi kalau salah semua mau jadi apa? Ya, maksud saya gini teman-teman, kalian nggak perlu menghafal prinsip desain itu apa. Yang penting kalian tahu, ya. Maksudnya kalian biasakan prinsip desain itu, kalian tahu dan kalian praktekkan. Jadi kalian jadikan itu habit, kebiasaan. Jadi waktu kalian suka ngedesain nggak sih? Pertanyaan saya itu aja. Atau jarang? Nah, kalau jarang itu susah. Kalau jarang, ada jarang nih asah. Kalau biasa, jarang diasah pun. Makanya seenggaknya seminggu sekali buat apa kayak desain apa, suka gambar kayak buat logo kayak buat digital painting misalnya, atau ngebuat desain grafis, ngebuat aja bisa buat background apa dan lain-lain, terserah kalian. Kalian mau gunakan Instagram kalian itu misalnya kalian mau buat estetik ya, buat foto segala macam estetik ya boleh, nggak ada yang salah. Itu kerjaan kita sebenarnya. Daripada isi Instagram kalian selfie semua. Ya, penting portofolio kalian. Nah, jadi teman-teman setiap membuat karya ya tuangkan unsur desain, tuangkan prinsip desain. Jadi lama-kelamaan itu jadi habit, kebiasaan. Secara kalian nggak ngerti teorinya, tapi kalian sudah ngerti secara langsung kan buat. Paham ya? Akan saya jelaskan sedikit aja. Jadi prinsip desain sedikit aja kok, bentar aja. Saya sebenarnya ini mata kuliah semester 1. Ini mana 1 ya? Atau 2? Satu ya. Itu 1. Cuma saya kasih beritahu dulu secara singkat kenapa itu dipakai semua untuk desain kalian juga. Kenapa kayak gini saya ngulangin, ingat ini nanti sosial media di-upload. Semua orang bisa lihat. Ya. Jadi jangan jelek. Itu maksud saya ya. Awas jelek ya. Oke. Biar nanti waktu konsultasi juga saya nggak capek maksudnya. Biar cepat. Oke, jadi nanti teman-teman di-upload kalian. Jadi boleh juga kalian tag Asia boleh, tapi yang bagus ya. Atau kalian tag perusahaannya, brandnya boleh teman-teman. Jadi ada kakak kelas kalian itu Konsina kalau nggak salah, yang hiking tuh Konsina ya? Iya Pak. Itu dia nge-tag Konsinanya, dibalas oleh Konsinanya loh, centang biru sudah. Dibalas, terima kasih kak. Siapa tuh nggak mau opportunity kalian kan?
di dunia desain? Boleh di tag. Nah, boleh mengharapkan sesuatu yang boleh. Oke, prinsip desain. Pertama, yang paling penting yang harus kalian tahu di dalam prinsip desain ini harus mutlak ada. Itu apa? Kesatuan. Bukan United ya. United juara 3 aja. Apalagi 7-0. 7-0 Belum. Lo nggak bayar lah. Bahaya. Oke, jadi kesatuan. Itu, lihat aja yang saya merahkan. Sangat penting. Kenapa kesatuan sangat penting? Karena setiap desain itu memiliki saling keterkaitan. Jadi kalian bisa ciptakan sebuah bentuk itu saling berhubungan. Maksudnya apa nanti? Prinsip hubungan. Ingat ya, keterkaitan, berhubungan dan lain-lain. Itu kesatuan desainnya. Maksudnya apa Pak? Pertanyaan gitu. Artinya apa kalau saya pacaran dengan ini berhubungan prinsip kesatuan enggak? Bukan. Prinsip kesatuan dalam desain teman-teman itu misalnya kalian punya satu tema yang sama. Misalkan kita kembali ke desain grafis ya. Misalkan kalian lagi membuat produk untuk band Slipknot misalkan. Itu apa alirannya? Underground punk gitu kan? Bukan punk, sorry. Underground metal gitu kan? Musiknya. Jadi kalian sudah riset nih, udah tahu. Saya ingin membuat desain poster untuk Slipknot. Sekarang ngomongin kesatuan. Jadinya unsur yang kalian gunakan warnanya apa? Hitam atau gelap. Paham ya? Lalu kalian waktu membuat semiotikanya, semiotika itu apa? Tanda. Bisa icon, bisa simbol. Pakai yang sesuatu yang menggambarkan metal atau underground, misalnya tengkorak. Paham ya? Lalu fontnya, tipografinya, kalian nggak mungkin pakai italik yang akhir itu. Tapi buat fontnya yang tajam-tajam, yang tegas. Paham? Terus kalau digabungin, itu semua elemen desain saling berhubungan satu yang dengan yang lainnya. Itulah kesatuan. Paham? Di sini paham? Jadi unsur desain yang kalian buat itu memiliki satu kesatuan. Apa yang mau kalian omongin, apa yang mau kalian tunjukkan. Ingat, DKV itu desain komunikasi visual. Bagaimana kalian bisa mengkomunikasikan. Jadi sesuatu yang kalian buat, medianya itu harus bisa mengkomunikasikan. Yaudah saya mau komunikasikan tentang Slipknot. Ya bagaimana itu harus satu kesatuannya gimana unsurnya. Jadi satu kesatuan itu menjadi komunikasi kepada penerima. Paham? Itu kesatuan. Jelas ya? Jadi di kesatuan itu ada yang namanya proximity, ikatan antar elemen, saya catat, harusnya kalian ngerti. Lalu ada penjajaran, ini biasanya di koran, jadi bisa ada gambar. Kalau misalnya proximity ada gambar, bisa saling berkaitan satu sama lainnya. Jadi gambar dan tulisan itu satu gitu loh. Satu kayak kita tahu kemarin. Lalu algoritma penjajaran, lalu ada pengulangan, sama ada kontras. Ya, kalian mau baca, cari bukunya. Kedua, saya biar cepat ya, kita ngomongin tentang prinsipnya aja sekarang. Sekarang, yang kedua, prinsip kedua apa? Balance atau keseimbangan. Keseimbangan itu apa Pak? Jadi kalau balance saya harus beli power balance gitu. Pakai gelang gitu. Buat kesehatan ini gini. Siapa yang kena hoax itu? Oh. Saya dulu zaman SMA apa SMP ya lupa. Saya 2 ini. Biar seimbang. Pokoknya nggak seimbang amat. Hoax ya. Oke. Jadi maksudnya apa keseimbangan itu? Jadi setiap visualnya sama atau seimbang. Jadi itu baik, desain itu baik dari warnanya, dari ukuran, dari jumlah, dari spasi segala macam itu seimbang. Makanya ada yang namanya ada 3 keseimbangan teman-teman. Jadi ada yang keseimbangan yang namanya keseimbangan simetris, nanti ada keseimbangan simetris sama yang radial. Kita lihat yang simetris dulu. Kalau simetris itu baru yang tadi elemennya
kiri dan kanan atau atas dan bawah itu sama dengan. Artinya kiri kanan sama dengan, atau atas bawah sama. Contohnya misalnya kayak gini posternya. Misalkan kalian potong setengah, kirinya sama kanannya sama apa enggak? Kalian potong setengah, kiri kanan sama enggak? Itu simetris. Itu boleh. Paham ya? Ini gampang biasanya. Tapi apakah semua desain harus seperti ini? Enggak. Makanya ada keseimbangan yang kedua, asimetris. Loh, ini kok seimbang Pak? Seimbang. Makanya ada yang namanya white space atau ruang kosong. Kosong itu pemberi penyeimbangan. Ya, ruang kosong itu memberikan penyeimbangan juga. Kalau kita lihat dari kasus ini, ruang kosongnya di mana? Pojok atas kan? Nah, dia mainnya sebenarnya main pojok teman-teman. Jadi fullnya pojoknya di sini full, pojoknya relax santai. Seimbang juga itu sebenarnya. Paham ya? Ruang kosong itu juga memberikan kelegaan. Tapi kalau kebanyakan nggak sesuai, misalnya di bawahnya kosong, di atasnya kosong juga, desainnya cuma di tengah-tengah gini, atau di bawahnya itu baru namanya buang ruang. Ya, west. Jadi benar-benar ngebuang. Kalau ini baru memanfaatkan ruang kosong. Paham ya? Jadi misalnya gini, kalian boleh ngambil kayak gini, misalnya ngambil dari point of view atau perspektif. Kalau gini sebenarnya ini nggak kelihatan, ini gelap ya. Di dalam itu sebenarnya ada orang-orang. Jadi sebenarnya ini cara ngambilnya dari bawah, terus ke sana ke ujung. Kan kalau orang makin jauh makin kecil kan? Jadi ini main perspektif kalian. Harus bisa dapat bayangan kayak gitu kalau membuat desain yang seperti ini. Oh, ngambil dari bawah, makin sana makin kecil. Itu perspektif. Ya, kayak gitu-gitu kalian harus mainnya bisa seperti itu kalau mau buat desain yang seperti ini. Oke? Paham ya? Jadi ruang kosong itu adalah untuk penyeimbang. Sama. Tapi jangan buang keseimbangan radial, bukan radikal ya. Saya juga yang kosan, tegang sih saya, capek ya. Udah tua ya. Keseimbangan radial, jadi teman-teman itu elemen keseimbangannya memiliki titik pusat. Jadi dia memiliki satu titik pusat. Jadi kalau satu pusat itu semua desainnya ngikutin. Jadi biasanya di lingkaran. Nah, pusatnya itu di tengahnya. Itu keseimbangan radial. Jadi dia memiliki titik pusat. Jelas ya? Lanjut. Ritme. Prinsip ketiga yaitu ritme. Jadi teman-teman pernah belajar Gestalt? Ya. Di bahasa visual ya? Iya. Jadi di Gestalt itu teman-teman juga ada prinsipnya ritme sebenarnya. Yang saling Gestalt kan banyak sebenarnya. Ada yang Gestalt ngomongin tentang satu bentuk memiliki dua arti, ada pengulangan segala macam kejadian. Di sini teman-teman intinya kalian membuat sesuatu pengulangan. Udah. Prinsipnya desainnya mengulang-ulang. Biasanya untuk objek seperti ini bisa juga kalian jadikan pattern. Tahu ya? Ngebuat desainnya pattern itu pengulang-ulangan aja sebenarnya. Jadi dia intinya membuat desain yang kalian buat polanya berulang, tapi ada ritmenya. Paham ya? Itu kalau ritme. Jadi penataan, kalian buat menata sebuah pola. Tuh, tinggal lihat yang merahnya. Jadi catat itu yang merahnya aja, maka proses pengulangan ada. Suatu penataan, pola penataan, pengulangan udah. Itu aja yang kalian ingat harusnya. Udah ya. Berikutnya apa nih? Emphasis. Penekanan. Jadi kalau penekanan apa? Ditekan Pak. Penekanan itu kayak menonjolkan. Kayak ini menonjolkan apa di desainnya? Kalian mau ngomongin apa? Supaya apa? Menarik perhatian calon customer kalian, target audiens kalian. Jadi diberitahukan penekanannya. Penekanan dalam bentuk apa? Penekanan itu bisa dalam bentuk warna, bisa bidangnya besar atau lebih kecil, tekstur,
Lalu spasi juga space, memberikan space keluar supaya dia menonjol sendiri, itu bisa menekankan. Paham ya? Dalam contoh ini dia menggunakan penekanannya di warna dengan dia ambil tengah. Ya. Jadi ini kalau kalian lihat itu gambar apa itu? Tangan orang ngapain? Nyetir. Megang setir BMW ya. Yang megang itu tangan siapa? Tangan saya. Penekanannya tuh nggak di mana? Tangannya kan? Iya. Nah, pertanyaan tangan siapa? Tangan flash. Kenapa tangan flash? Cepat. Flash itu kan apa? Kekuatannya? Kecepatan. Terus ini ada BMW. Artinya secepat-cepatnya flash, mending pakai BMW aja kan lebih cepat. Masuk Pak Eko. Bukan, memang itu analogi, Nah ini yang kemarin saya bilang buat poster yang kayak gini. Jadi ngebuat bisa analogi boleh. Jadi apa image yang mau disampaikan oleh BMW artinya? Kecepatan. Gitu image-nya. Digital image produknya adalah kecepatan. Bukan tentang hematnya, bukan tentang kenyamanannya, bukan, tapi tentang kecepatan. Kalau misalnya tangannya Hulk, ganti kekuatan. Paham ya? Tangannya Iron Man apa? Canggih. Atau enggak banyak duit. Paham ya? Atau tangan saya nggak mampu beli. Jangan. Bisa, amin, bisa. Amin, bisa. Oke, paham ini ya? Kita lanjut yang terakhir. Proporsi. Jadi perbandingan setiap ukuran, membandingkan panjang lebar gambar. Nah ini kemarin waktu kita membuat poster banyak yang proporsinya amburadul. Jadi ada yang membuat gambar gede, tulisannya tiba-tiba kecil kali nggak baca. Kecuali memang sengaja hanya tulisannya kecil yang seperti ini, nggak ingin dibaca. Ya. Tapi kalau memang harus dibaca, buatnya jangan seperti itu. Samakan. Paham ya? Jadi ada membandingkan gambar dengan untuk didesain kalian harus mengerti waktu kita buat layout kemarin ya. Jadi penataan letak gambar dengan teksnya itu proporsi juga teman-teman. Oh kita nggak butuh teks yang terlalu banyak, ya udah banyak di gambarnya aja. Paham ya? Bisa kalian tempatkan bidangnya itu bisa. Ataupun nanti kalau misalnya suka yang gambar ini saya suka gambar. Digital painting misalnya. Ya kalian buat karakter ya proporsinya harus betul. Paham ya? Proporsi tampak depan, tampak samping, tampak belakang, gayanya lagi ngapain, itu harus proporsi. Itu desain karakter kalian harus menguasai yang namanya proporsi. Ada pertanyaan? Pak, pertanyaannya, apakah setiap desain harus menggunakan semua prinsip? Tidak. Oke? Boleh kalian tidak menggunakan penekanan. Misalnya posternya hanya ingin ngomongin tentang poster yang isinya cuma banyak tulisannya. Ya udah tulisannya di tengah. Gak usah ada gambar yang menekankan warna, bentuk gak usah. Atau kalian gak mau pakai ritme, gak apa-apa. Jadi mungkin desainnya cuma flat design tanpa ada bidang-bidang yang mengulang itu boleh. Paham ya? Keseimbangan juga, kalian nggak mau yang radial, simetris, udah simetris aja. Oh saya mau simetris aja, nggak mungkin dua-duanya dipakai. Udah beda ini. Pilih salah satu aja, mau yang gimana. Tapi yang pasti yang harus ada di setiap desain kalian itu harus ada yang namanya kesatuan. Ya, kesatuan. Makanya ini dibilang nomor satu dan plus itu yang dikenalkan itu sangat penting. Jadi setiap unsur desain yang mau kalian sampaikan itu memiliki satu kesatuan komunikasi yang sama.
Jelas ya? Misalnya mau ngomongin target menengah ke atas ya, bagaimana desain-desainnya, gimana yang menggambarkan targetnya ke mereka. Targetnya untuk anak-anak, bagaimana kesatuannya semua unsur desainnya, bidangnya segala macam itu bisa menggambarkan untuk si targetnya anak-anak. Masa tiba-tiba anak-anak warnanya cerah sudah benar, tiba-tiba ada gambar tengkorak, keluar darah, horor lah. Ya paham ya? Jadi kalau ini satu aja sekarang. Jelas di sini? Karena kita di kafe. Kalau kalian sendiri lupa yang namanya abstrak itu ada lagi, itu boleh. Abstrak itu nggak ada aslinya juga apa. Makanya ada orang bilang kalian kalau sering lihat itu ada yang sekarang tekniknya catnya digantung, dilempar-lempar. Tahu kan? Udah gini atau dilempar-lempar aja catnya, itu nggak apa-apa. Karena itu abstrak teman-teman. Itu hanya pengapresiasian diri mereka. Menggunakan teknik apa atau mereka gimana, mereka lempar itu apresiasi diri namanya. Seniman itu boleh, itu wajar, hal yang wajar kalau seniman untuk seni rupa. Tapi kalau kita di kafe, kita membuat sebuah karya harus ada artinya, harus ada kegunaan. Paham ya? Kenapa saya bisa bilang itu? Karena saya dapat dua-duanya. Jadi saya anak TKP sama saya juga anak seni rupa. Ya, supaya kalian tahu kalian harus belajar itu. Jadi kalau kalian di UM itu TKP sama seni rupa itu sebelahan. Sebelahan aja. Makanya karena TKP sama anak seni rupa itu solid kalau di sana. Ya. Kalau di sini kan nggak ada seni rupa ya, TKP aja. Gitu. Oke, ada pertanyaan di sini? Makanya saya lihat orang yang gondrong, yang ini itu wajar, anak TKP, anak seni rupa itu memang. Kenapa nggak pakai kaos? Ini pakai kaos aja, gitu. Nggak boleh pakai kaos ya? Boleh. Nggak boleh? Boleh. Saya kira mau nanya Mas. Kok boleh tak? Kotor Pak. Kotor banget ini. Jiwanya kotor. Bukan jiwanya, kotor hatinya. Ya udah. Makanya tiap pagi nonton Mama Dede ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Oh ya, sorry. Saya lupa. Saya ngomongnya kecepatan apa sudah pas kayak gini aja? Pas ya? Ya. Soalnya kemarin kakak kelas kalian ada yang bilang, Pak, kecepatan Bapak ngomongnya diperlambat ya udah. Prinsip pertama, sangat penting. Kenapa? Saya nggak bisa ya ngomong kayak gitu ya. Saya kebiasaan ngomong cepet gitu loh. Bagi saya nggak cepet ya. Kalau yang merasa kecepatan, tolong instruksi. Nggak apa, instruksi ngomong Pak kecepatan boleh. Saya nggak bakal sakit hati kok. Bahkan saya senang. Artinya kalian mendengarkan saya. Paham ya? Jadi jangan senang, saya nggak gampang tersinggung kok. Apalagi kalau kalian kasih Starbucks di sini, nggak tersinggung ya? Enggak, bercanda. Starbucks. Minum kopi kenangan aja udah nangis mau duitnya berapa ya? Wow. Makanya saya di rumah ada mesin kopi ya. Saya ada coffee maker, saya kan pecinta kopi ya. Saya kalau nggak sehari nggak kopi kayak ada sesuatu yang kurang di hidup saya. Makanya saya bisa beli kopi, mesin kopi maker. Di rumah saya ada kopi Vietnam, mau bubuknya? Boleh juga Pak. Boleh Pak. Vietnam, Malaysia, Singapura ada. Toraja ada, Toraja. Gajah. Kopi Pak apa Pak? Apa? Kopi Cup. Kopi cup apa? Kopi cup.
offline atau online, karena kita bisa saling berinteraksi. iya, interaksi gini. Kalau online tuh saya mau ngelawak aja rasanya garing ya. Saya ngelawak nih, di mute. Jadi ketawa, kok garing? Kok ini kan enak. Kalau saya ngelucu ada yang ngelawak, ada yang ketawa, walaupun ketawanya paksa aja nggak apa-apa ya. Ketawa udah ketawa. Nah, ketawa dulu. Loh. Oke, ada pertanyaan di sini teman-teman sebelum kita lanjut ke media ketiga. Aman? Aman ya? Iya. Saya kunci jawabannya ya. Untuk 2 juta rupiah kita kunci. Oke, aman ya? Kita lanjut kalau gitu. Enggak, saya PPT-nya nggak pernah banyak kok teman-teman. PPT saya cuma 6, 7, 8, 4. Nggak ada. 10 itu tuh paling banyak kayaknya, nggak ada deh. Kenapa? Saya selalu membuat materi itu ringkas sebenarnya. Terus saya kasih merahkan. Tapi saya bingung kenapa waktu kuis kok nggak bisa jawab. Soalnya gampang. Oh, nantang. Nanti sebelum UAS 50 soal ya. Beranak semua mati gitu. Ada yang mutar bel gitu. Enggak. Enggak teman-teman, soalnya saya PPT itu nggak pernah banyak. Soalnya saya juga pernah jadi mahasiswa kayak kalian. Ya nggak mungkin saya langsung jadi dosen kan. Saya mahasiswa kayak kalian. Kalau dosen kebanyakan bacot, kebanyakan materi, ngantuk. Iya kan? Iya. Dosa kalian, saya sama. Tapi kalau dosennya nggak tua, ngomongnya pelan, suaranya kecil, PPT-nya 50. Wah, Tuhan. Makanya saya untungnya dapat mata kuliah apa? Kalau teori mah bukan kalian sedih saya yang sedih ya. Jadi materi yang ngomong terus lagi. Oke, makanya PPT saya bisa sedikit aja, langsung poin-poinnya aja. Kalian mau nyatat, tinggal catat yang merahnya aja, selesai. Tinggal baca itu. Kok masih nggak ngerti kuisnya, masih mengarang indah. Saya bingung ini ngajar DKV atau ngajar bahasa Indonesia, kelas mengarang gitu. Sumpah kalian kenapa banyak ngarang gitu. Tapi kalau soal nomor 5 kok benar semua. Sesuatu itu ya. Enggak apa-apa. Oke lanjut. Udah, itu interpretasi. Sekarang pengertian. Ya, kita kalau mau membuat sesuatu kita harus tahu dulu pengertiannya apa. Sekarang yang mau kita buat apa? Media sosial. Sekarang apa? Itu ada platform digital ini. Jadi kita sekarang digital. Gak usah kalian cetak-cetak lagi. Jadi semuanya itu platformnya secara digital. Intinya apa? Bisa memberikan komunikasi, bisa memberikan informasi. Misalnya kalian membuat Instagram Story, itu kan memberikan komunikasi, informasi sebenarnya. Ya, entah itu mau flexing nggak, atau nggak kode untuk cowoknya, ada kan? Kode itu ada itu informasi komunikasi itu sebenarnya, supaya oh ternyata cowoknya nggak masuk, nggak peka itu ya. Tapi untuk cewek-cewek emang cowok nggak peka ya, wajar kan ya. Jadi supaya peka apa langsung chat langsung orangnya. Asik. Oke, jadi intinya memberikan informasi menggunakan konten apapun. Dalam kasus ini kontennya pasti digital kan, karena platformnya digital. Nah, itu baik apa? Baik itu foto, baik itu nanti video, baik itu berupa tulisan. Terserah. Tapi sekarang rata-rata setiap platform itu sekarang semuanya ada ya. Dulu itu masing-masing punya jatahnya sendiri. Kayak Twitter itu sebenarnya hanya tulisan sebenarnya awal-awalnya. Tapi sekarang banyak ada video dan lainnya. Dulu saya main Twitter ya. Twitter saya isinya bijaksana ya. Saya ingatnya jijik ya, mau saya muntahin terus ya. Sosok ini, sosok apa?
Sosoknya Maria Teguh ya. Saya lihat-lihat kok najis. Jejak digital itu berbahaya. Terus bisa foto, ya, bisa video. Tapi video sekarang videonya bukan memberikan informasi, bukan memberikan komunikasi lagi sekarang rata-rata. Hiburan aja, entertainment sekarang ya. Makanya saya kadang lihat orang bisa di podcast atau di mana kerjanya apa, konten kreator membuat konten. Kontennya apa? Joget-joget. Wow. Apa ya? Saya ngerasa itu bukan karya seni. Dia bilang lagi membuat karya. Saya bisa ditanya, saya ingin apa kalau dihujat kenapa? Yang apa? Yang penting saya tetap berkarya kan joget-joget itu. Itu bukan karya bagi saya. Bagi saya. Kecuali kalian ngebuat musik digitalnya. Yang buat judul-judulnya itu loh. Musiknya. Itu baru karya. Kalau kalian ngebuat musiknya terus kalian joget kan, itu baru karya. Tapi kalau kalian musiknya udah ngambil aja, kalian tinggal joget-joget, mana jogetnya cuma tinggal buka dikit, baru viral. Nah, ya itu bukan karya bagi saya, ya. Indah. Oh, nggak salah ya, nggak salah. Ya, kecuali ya, nanti kan dapat musik digital, nanti ada mata kuliah namanya musik digital, teman-teman. Tahu? Ya. Nanti kalian dapat mata kuliah musik digital, nah, kalian membuat musik dan itu baru karya seni, teman-teman. Kalian mau buat musik jeduk ya, itu karya. Dan itu karya loh. Buat musik jeduk, tapi yang pakai, akhirnya kalian yang pakai, nah udah. Siapa tahu viral kan? Terus diundang kalian, kenapa kalian bisa membuat? Oh, karena dosennya sangat baik. Saya di Asia, wow, bagus kan? Langsung diangkat kalian menjadi duta Asia. Terus kalian sukses. Kalian akhirnya jadi dosen. Terus kalian hidup bahagia selamanya. Oke, udah ya. Jadi intinya platform secara digital untuk mengkomunikasikan. Kontennya berupa apapun. Sekarang, teman-teman, sudah saya bilang dari awal, kita fokusnya di mana medianya? Visual. Ya. Jadi kita hanya gambar nanti. Ya, jadi saya nggak minta membuat video, membuat musik dan lain-lain. Hanya membuat audio, tapi kita hanya membuat gambar. Jadi nanti teman-teman platform yang cocok yang akan kita gunakan adalah Instagram. Nanti mungkin 10 tahun ke depan kita kan nggak tahu platformnya udah ganti kan? Ya udah nanti platformnya ganti. Kalau sekarang tahun ini ya masih pakai. Mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kemudian kita nggak tahu. Semua platform itu cepat loh. Dulu zaman saya waktu 2D, desain 2D, animasi ya. Animasi itu saya dulu masih pakai Flash. Sekarang tutup. Banyak kan? Dulu cuma Flash, setelah Flash nggak ada. Oh sekarang aplikasi itu banyak. Makanya saya bilang ke kalian jangan sombong kalau cuma bisa menguasai satu aplikasi. Kenapa? Aplikasi itu cepat loh bergeraknya. Sekarang Flash tutup loh. Padahal Flash tutup. Terus yang hebat Flash mana kabarnya? Hilang. Jadi jangan hebat cuma di aplikasi, tapi ini juga. Paham ya? Kalian bisa buat konsep dan lain-lain. Itu yang paling penting. Oke, yang pertama tetap platformnya Instagram karena masih dipakai sampai sekarang. Nah, fungsi dari sosial media sosial ya. Jadi ada komunikasi, mengatur branding, tempat usaha penting. Fungsi yang kita gunakan di mata kuliah ini hanya 2, yaitu komunikasi dan branding. Itu pintar, bukan marketing. Kalau marketing itu nanti, kalau marketing sebenarnya ada juga marketing yang masuk karena kalian kan produk, tapi kan kita kan belum di kontak ya belum tekan kontrak ya sama perusahaannya ya, nggak dibayar kan. Jadi, tapi intinya untuk mata kuliah ini kita menggunakan fungsi apa? Fungsi yang mengkomunikasikan dan fungsi yang membrandingkan. Kalau komunikasi udah ngerti lah kalian lah ya, bisa mengkomunikasikannya. Pertanyaan saya, fungsi branding itu apa? Mencitrakan perusahaan.
citraan perusahaan. Yang lain? Satu kata aja sebenarnya branding itu. Identitas. Siapa yang ngomong ini? Identitas. Anjay. Anjay. Identitas. Branding itu adalah identitas. Jadi kalian membuat sosial media, kontennya, produknya, tetap ya produk. Kalian bisa mengkomunikasi produknya, tapi juga memberikan identitas. Kan magic tadi, citra. Jadi branding kalian membangun sebuah citra, membangun sebuah image. Paham ya? Bukan hanya mengkomunikasikan, tapi juga bisa membangun image-nya, digital imaging produk. Itu branding kita. Oh ya, branding. Apakah identitas branding itu hanya untuk perusahaan? Enggak. Terus untuk apa? Untuk siapa? Diri sendiri. Benar. Branding itu bisa untuk diri sendiri. Dari apa? Yang kalian pakai, yang kalian gunakan, tata bahasa kalian, sifat kalian, perilaku kalian, itu kalian sudah membuat branding, teman-teman, untuk diri kalian. Oh, si Mas ini mulutnya kotor. Maksudnya karena dia suka makan got gitu. Itu branding, teman-teman. Oh, atau Mas ini stylenya anak etis banget deh gitu kan. Bajunya bomber-bomber. Oh, Mas ini wibu banget. Ya. Jadi jangan gitu ya. Tapi nggak bisa ya dari apa maksudnya? Oh, Mas ini gayanya style gini-gini. Itu branding, teman-teman. Jadi kalian bisa membrandingkan diri kalian sendiri. Oh, Mbak ini sangat apa? Sangat Islami, misalnya sangat syariah. Dari cara berpakaian. Paham ya? Itu bisa dinilai, itu branding, membranding diri sendiri dari tata bahasa. Kalau misalnya di perusahaan, itu kan katanya nge-branding untuk diri kita tadi kan. Kalau perusahaan, cara nge-branding gimana? Udah belajar kan visual identity? Sudah ya, udah lihat tugasnya apa. Buat apa? Buat apa? GSM itu apa? Grafis manual. Oke, grafis sana malu di dalamnya ada apa? Penggunaan logo. Ini yang dibuat adalah logo. Artinya branding perusahaan itu pertamanya adalah logo. Nanti kalian belajar lagi di rebranding. Mudahan ketemu sama saya ya. Biar saya habiskan ya. Enggak lah, sama saya santai. Intinya branding itu untuk perusahaan kalian membuat logo. Makanya setiap membuat logo tidak boleh ngawur. Kenapa? Karena bagi saya kayak saya ngomong ya, logo itu adalah muka, face dari perusahaan. Itu yang pertama dilihat orang. Jadi logo itu harus bisa memfilosofikan perusahaan itu apa. Logo itu bisa menggambarkan perusahaan itu apa. Logo itu punya visi misinya apa. Makanya logo itu harus ada risetnya dulu. Paham ya? Lalu tugasnya berikutnya rebranding apa ya? Tugasnya lagi visual identity apa? Saya buat logo. Di dalam GSM-nya apa? Buat apa kalian? Pengaplikasian apa aja? Merchandise apa lagi? Uniform, seragam, baju. Iya benar. Uniform, seragam apa lagi? Kendaraan. Apa lagi? Nemtek, itu stationery. Nemtek, ID card itu stationery, peralatan kantor yang digunakan. Kenapa teman-teman itu dibuat? Pertanyaan saya. Identitas lagi. Jadi kalau saya bilang logo muka, semua yang tadi itu adalah badannya. Misalkan perusahaan baju misalnya, bajunya anak muda, mbak kasirnya atau pegawainya pakai kaos, boleh apa enggak? Boleh, karena identitasnya anak. Tapi kalau perusahaannya baju Hermes misalnya, atau tas Hermes, pegawainya pakai apa? Pakai jas. Pegawainya pakai jas. Ada perusahaannya Hermes gitu.
Semua wajib pakai jas. Kenapa? Karena dia lagi membrandingkan perusahaannya. Jadi uniform juga adalah branding. Tag-nya lah, ID card-nya, dan segala macam. Paham ya? Itu sedikit intro aja supaya nanti kalian lulus dari sini harusnya kalian dapat mata kuliah rebranding. Semester depan harusnya kalian dapat rebranding. Rebranding itu semester 5. Jadi semester 5 itu rebranding, nanti kalian dapat lagi buat GSM segala macam buat lagi. Tapi dengan sesuatu yang lebih kompleks. Kompleks gimana Pak? Karena sesuatu yang sudah ada kalian rombak, kalian buat baru. Jadi kalian riset. Nanti dari UKM kalian turun ke lapangan, buat riset, buat analisa, SWOT segala macam. Jadi banyak di risetnya. Nanti riset turun lapangan kalian. Semester 5 banyak turun ke lapangan. Ini nggak ada yang skill di course tiba-tiba gitu kan. Turun ke lapangan kalau di branding. Siap-siap ya. Turun ke lapangan ya paling UKM kecil atau gerobak sini. Nggak usah yang harus ke Kalimantan enggak. Dekat-dekat sini aja Malang-Malang ini. Atau kalian di kampung halaman kalian atau punya om kalian, usaha om, usaha orang tua, boleh. Makanya kalau kalian tahu kemarin yang pameran kemarin ada ya pameran kemarin yang di apa DKM datang ya, yang di branding itu ada yang pakai di branding toko kelontong orang tuanya itu pameran toko kelontong gitu. Gak apa-apa, akhirnya dipakai orang tuanya logonya bisa ngebantu sekalian. Paham ya? Ada juga yang kemarin dipakai ke kelas kalian untuk usaha logonya untuk usaha mereka, untuk usahanya, untuk ini, untuk itu. Boleh. Jadi proyek-proyek tugas-tugas itu simpan jadi foto. Jadi tugas-tugas itu bukannya cuma tugas selesai buang. Makanya di katalog kalian, poster kalian akan saya kembalikan kalau sebelum puas. Tenang aja. Kalau yang hilang ya udah. Nah, ini ya udah lah. Tapi kalau yang itu pasti saya kembalikan. Itu semua portofolio teman-teman upload nanti teman-teman apa boleh jadikan ini portofolio saya. Misalnya kalian mau melamar kerjaan, ingat ya desainer itu dia namanya portofolio. Kalau kalian kan baru lulus apa yang pengalaman kan belum ada kan, masih fresh kan, tergeget. Jadi apa yang dilihat portofolionya. Kalau kalian melamar desainer ya, desain grafis. Tapi kalau kalian melamar jadi teller ya nggak perlu ya. Ya mau jadi teller atau CS bank ya marketing ya nggak perlu portofolio. Tapi kalau kalian mau jadi desain grafis wajib. Makanya sosial media ini kalau bisa teman-teman uploadnya di teman-teman punya sosial media sendiri ya. Jadi untuk sosial media kerjaan maksudnya. Kenapa kalau kalian mau link itu ya LinkedIn itu bisa loh kalian kasih masukin link untuk portofolio kalian, masukin Instagram kalian yang ada portofolionya. Itu bisa dicari mereka loh. Ya, makanya kalau bisa kalian punya Instagram khusus untuk portofolio. Kalau bisa. Ya, jangan kayak saya dulu, saya nyesal sekarang. Dulu kerjaan saya banyak tapi hilang semua. Jadi saya pernah nge-install Windows bajakan. PC saya kena virus. Terus kena semua, kerjaan saya hilang 8 tahun kerjaan saya itu hilang semua. Kerjaan, materi pun hilang. Semuanya hilang 8 tahun. Saya cari bisa diperbaiki nggak bisa. Soalnya apa? Virusnya kenanya online. Kalau kenanya online nggak bisa diperbaiki. Saya ada backupnya di hard disk, tapi waktu itu hard disk saya lagi nancap di PC. Kena juga. Makanya sekarang saya punya 3 email ya. Saya gunakan Google Drive-nya. Google Drive kan 15 giga kan? Jadi sekarang semua apapun kerjaan langsung saya kasih drive. Kenapa Pak? Nggak langganan aja kan bisa sampai 1 tera kan? Bayar kan? Tiap bulan itu mending apa? Mending buat 3 email gratis kan? Bisa di ini lagi link lagi, tinggal klik aja, tinggal pilih email yang mana yang dipakai. Udah. Ngapain bisa gratis kalau ada gratis kan yang bayar? Catat ya. Makanya email saya sekarang 3 itu khusus untuk masukin di drive. Kalau di drive nggak bakal hilang kerjaan. Kalau bisa, makanya sekarang saya baru buat itu untuk sosial media, untuk khusus kerjaan saya. Kalau yang Instagram pribadi itu
Tapi kalau yang kerjaan saya buka supaya orang bisa lihat. Tapi kalau kalian mau langsung gabung jadi satu ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Oke, sudah ya, bisa dipaham ya. Itu sedikit ceritanya, makanya enaknya teori kan kita sambil cerita sambil belajar ya. Lanjut, ini nggak usah dicatat juga nggak apa-apa ya. Ini nggak bakal saya tanya juga nanti. Ini cuma secara umum aja. Jadi ada perancangan, ada strategi manajemen. Jadi untuk apa? Untuk sosial media itu, jadi merancang strategi untuk apa? Nah, pasti promosi, ya, menggait pasar. Jadi pelanggan setia, menjajaki pasar. Menjajaki pasar itu mencari positioningnya. Cocoknya produk ini di mana, targetnya apa, tempatnya di mana, dan lain-lain. Mendidik, tapi sekarang banyak sosial media tidak mendidik ya. Apa? Yang bulat, kok nggak kepelet? Enggak, dia yang mukanya kayak pemain SX gitu. Ada kecil tau nggak? Terus membuat tanggapan, biasanya di komentar itu bisa tanggapan. Tapi sekarang tanggapan di komentar itu Indonesia pedes-pedes ya. Pedes. Makanya saya paling nggak suka, saya suka baca komentar, suka baca karena lucu, kadang lucu, udah deskripsinya panjang-panjang, malah nanya maksudnya apa ya, baca. Makanya ada saya tuh bahas baca tuh, bukan nanya tapi bahas baca, berarti itu semua ditulis loh. Ini lagunya apa, udah ditulis lagu ini yang digunakan, lagunya apa, nanya gitu. Mau saya bahas gitu. Tapi enggak, saya nggak pernah komen. Saya paling anti komen. Kenapa? Biasa kalau udah komen dibalas nanti malah ribut. Mending saya penikmat aja sekarang. Lucu nih, lawak orang ya. Tolong nih lah. Simpan dalam aja ya. Yang komen ya kita kan kadang bisa melihat SDM kita kan dari itu. Oke, ya udah ya. Nah sekarang ada contoh. Tugas contohnya. Ada pertanyaan di sini? Sedikit aja kan? Sedikit kan? Materinya banyak nggak? Sedikit. Terus waktu ditanya kenapa bingung? Lupakan. Ya, paham ya? Oke. Ada pertanyaan di sini tentang sosial media aja. Jangan tanya tentang tugasnya, ini aja tentang sosial media. Ada pertanyaan? Gak ada? Enggak ada. Sekarang untuk tugasnya kita akan membuat yang namanya feed Instagram dengan carousel. Ini bukan feed yang carousel. Jadi ada dua. Jadi yang pertama saya akan minta kalian membuat feed untuk Instagram. Minimal itu 3x1. Maksudnya 3x1 apa? Kalian nge-postnya 3 kali. Misalnya 3 post di atas. Itu 3x1. 3x2 pakai 6 post artinya. 3 dan bawahnya 3. Jadi 2 baris. Kalau 3x3 3 post dari 3 baris. Paham maksudnya? Kalau 3x1 artinya gini aja. Nih. Kalau 3x2 nah, paham ya? Gak kelihatan? 3x3 itu. Jadi fitnya itu harus minimal 3x1. Jadi bisa kayak spanduk itu memanjang mulai. Ya. Di sini tetap menggunakan teknik imaging product. Apa yang mau kalian image-kan dari produk itu? Misalnya tentang keunggulannya, misalkan tentang variasinya apa aja, atau tentang apapun yang mau kalian sampaikan dari produk kalian. Baru ada yang bisa diklik, entah itu mau diklik di tengah atau di samping, terserah kalian. Diklik, isinya bisa di swipe ke kanan. Paham ya? Jadi bisa di swipe, isinya adalah informasi. Jadi tugas ini adalah gabungan dari poster plus
Jadi tugas ini gabungan dari poster. Poster pertama adalah kalian membuat feednya dulu. Buat posternya, imagingnya, diklik, memberikan informasi seperti informasinya harus sesuai dari feednya. Misalnya feednya ngomongin tentang keunggulan dari UC1000, ngomongin tentang keunggulannya, healthy outside ini, tentang healthy-nya. Kenapa bisa jadi healthy? Oh, karena mengandung apa? Vitamin C. Karena mengandung apa? Mengandung ini di dalam selnya. Paham ya? Seperti itu. Contoh yang lain juga ada. Oh ya, nggak usah difoto. Nanti tugasnya, contohnya akan saya kirim ke kalian ya. Ya, tapi ingatkan saya. Soalnya nanti pulang ini saya mau ada ketemu sama klien, jadi mungkin ada malam saya pulang sampai rumah. Mungkin sampai jam 7. Terus kalau jam 7 saya belum kirim, makanya saya lupa. Tolong ingatkan ya. Baik, Pak. Oke. Atau kelasnya aja ingatin. No. Oke, bentar ya. Saya kasih contohnya dulu. Oke, itu ya. Contohnya kayak gini. Kalian buat satu poster kayak gini, tapi ini untuk 3x3 aja. Jadi buat cocok disajikan dengan makanan apapun. Ya. Jadi dia ingin menggambarkan apa image-nya? Sambal ABC, ini sambal ABC ya. Sambal ABC-nya cocok untuk segala makanan. Jadi itu artinya apa? Keunggulan kan? Produknya artinya cocok untuk semua makanan. Ini fit-nya. Lalu bisa diklik, yang ini bisa dikliknya. Ini ada, makanya sebenarnya ada 3 ini apa? 3 makanan yang cocok katanya. Lalu diklik, udah di slide. Oke, WiFi Indonesia ya. Waktu diklik, bisa di slide. Ternyata isinya adalah misalnya yang pertama telur gulung nomor 1. Nomor 2, lalapan ayam, 3, wargindo. Baru cocok disajikan dengan makanan apapun. Jadi informasinya apa Pak? Informasinya, tagline-nya kan cocok disajikan dengan makanan apapun. Terus dibilangnya, oh ya cocok ternyata bisa pakai telur gulung, cocok. Cocok lalapan. Tapi ada informasinya lalapan. Kalian harus mencoba sensasi sambal ABC yang dicopet dengan sajian lalapan ayam apapun dan gitu. Jadi ada informasinya. Jadi kayak katalog Pak ya. Lalu ada warmindo. Cobalah sejajar. Dengan settingan awal. Jadi yang kalian kerjakan adalah fit satu dengan bentuk parasel informasinya. Jelas? Jadi saya nggak minta hanya buat satu terus diupload, bukan. Memang benar itu sosial media, tapi tetap yang namanya kita belajar. Saya maunya kalian buat fit plus kalian buat informasi. Jadi gabungan dari poster dengan kata. Jelas ya? Jadi jangan saya mau bukan mempersulit itu, memang itu sekalian aja biar belajar teknik. Paham ya? Apakah langsung dikumpulkan seperti ini Pak minggu depan? Ya. Pertama ini akan saya kasih ke kalian nanti ini. Jadi kalian saya minta membuat misalnya kayak gini. Konsep saya fit Instagramnya 3x3. Itu, jadi 3 lihat tadi loh, yang sambal ABC. Paham ya? Dan tapi boleh ya, catat itu bisa dicatat. Kalian boleh 3x3, boleh 3x1, 3x2. Paham ya? Tapi harus 3 post. Nanti kalian tahu konsep media sosial ini apa?
lalu konten apa yang mau kalian jelaskan, lalu temanya, desain layoutnya, pokoknya unggulan produk, tagline-nya juga semua lengkap di sini. Nanti saya kasih dari kalian, ya, biar nggak salah. Biar kalian konsultasi juga membuat saya capek maksudnya. Nah, tapi ini sketsanya kalian boleh gambar secara manual. Jadi tinggal di scan misalnya, jadi diketik. Paham ya? Kalau mau langsung digitalin boleh nggak apa. Tapi kalau mau manual juga nggak apa. Di scan. Kalau nggak di scan ya, zaman sekarang untungnya kamera udah bagus ya, tinggal foto aja. Ya. Tapi jangan buram ya. Apalagi background. Terus yang kedua, kalian saya minta buat konsep dari carouselnya juga. Jadi selain hanya konsep dari feed, tapi juga konsep dari yang slide yang carousel. Jadi misalnya contoh slide pertama ini ngomongin apa, situ tadi deskripsinya apa, gambarnya apa, lalu yang slide kedua apa, slide ketiga apa, slide keempat apa, fontnya apa yang dipakai, backgroundnya dan lain-lain. Jadi yang dikumpulkan minggu depan konsep seperti ini, feed dan jadi dua langsung jelas. Nanti yang ini akan saya kirim ke kalian supaya teman-teman nggak lupa, nggak salah. Ada pertanyaan tugasnya? Yakin nggak ada? Ini nggak bertanya nih, berapa slide ini? Ini kan contohnya 4 kan? Tapi karena kelas ini banyak 10 ya? Siapa? Enggak. Siapa yang bagi ini? Tadi. Ya karena dia bagi kita kurangi jadi 4. Kita kurangi jadi 4. Jadi hujan. Udah mau hujan. Enggak, 4 aja ya. Oke. Jadi catat yang fit 3x3, 3x1 atau 3x2. Nah, carousel hanya minimal 4 slide atau 4 konten aja. Minimal ya. Kalau minimal artinya boleh lebih. Artinya kalau minimal nggak boleh kurang dari 4. Ada pertanyaan di sini. Misalnya, ya kalian mau ngomongin tentang varian, apakah boleh Pak? Boleh. Image-nya banyak rasa, misalnya apa produknya apa, memiliki banyak rasa gini-gini. Ya udah, isinya adalah varian-varian dari produknya apa misalnya. Atau mau ngomongin tentang apa, unggulan, ngomongin tentang apa dan lain-lain. Jelas ya? Jelas. Jadi dari angkanya itu bisa isinya adalah penggambarannya atau penjelasan deskripsinya dari posternya. Udah gitu aja, simple. Dikumpulkan minggu depan. Bukan dikumpulkan ya, dikonsultasikan. Jadi minggu depan kita kembali konsultasi. Sebenarnya teman-teman konsultasi itu capek. Yang capek siapa? Bukan kalian. Kalian kan datang aja tidur kan. Saya bilang kan boleh mau tidur, mau main game, mau makan, mau kayang, mau futsal. Terserah kalian mau main game, mau ngewibu di belakang, mau K-pop misalnya, asal jangan joget-joget aja ya. Nonton drama, boleh. Nangis-nangis di belakang, cosplay Naruto. Tapi kenapa saya mau konsultasi tetap? Soalnya saya nggak mau jadi dosen yang ngasih tugas terus ditinggal tidur. Apa anak-anak? Saya nggak ada jenggot siapapun ya. Tolong ya. Emang ada Pak? Ada. Woi, bisa dipecat saya. Ya, jadi saya maunya kenapa? Karena ini juga ada variabel kreatif. Karena ini tugasnya masing-masing mahasiswa kan. Jadi saya ada penilaian untuk masing-masing siswa. Jadi ini ada nilainya, konsultasi itu ada nilainya. Yang rajin, yang konsepnya bagus dan lain-lain. Itu aja. Jadi pada pasti lebih. Apa? Arab Pak. Nabil.
Apa? Nabil lah masuk. Kenapa emang? Masih Batu pasir. Kalau Nabil nggak masuk kamu sedih gitu. tadi bilangnya masih pada masih bang. Nanggung sih ada. Banyak bocor. Enggak, tadi izinnya sakit. Dia sakit ya pak. Sakit di padang pasir. Jangan-jangan dia lagi berkelana ya. Banyak bocor. Mencari kita kunci. Musafir series gitu. Cerita hidupnya siapa namanya? Nabil ada. Cerita hidupnya Nabil. Musafir yang zolimi. Buat filmnya kalian bisa. Saya kayak gitu sering-sering. Zaman dulu sukanya cerita buat film. Pas saya itu ceritanya tentang horor-horor ya, pembunuhan gitu. Dari SMA saya dulu ada. SMA kalian ada nggak sebuah film gitu? Film apa ya? Film apa? Maksudnya film apa? Padahal saya itu SMA, bukan SMK. Tapi di sekolah saya udah buat film bahasa Inggris, obrolan bahasa Inggris atau obrolan Indonesia. Tapi bukan tema apa gitu. Makanya saya sekolah ngedit dulu. Makanya saya suka buat naskah loh teman-teman. Tapi bukan saya ya, mata yang belajar mata kuliah buat naskah copywriting ya. Buat naskah, buat storyboard. Suka nggak? Nggak suka buat film? Suka ya. Pas saya tuh suka buat film, naskahnya. Oke, ada pertanyaan di sini? Udah jam berapa? Kita selesaikan hari ini? Siapa? Oh, ada pertanyaan. Ukuran apa? Oh, ukuran untuk post, ukuran untuk Instagram. Itu teman-teman rata-rata itu gini pakai ini. Ya, jadi gini kalau Instagram itu supaya kotak. Terus kalau kalian Pak, fitnya gimana Pak? Apakah fitnya sama? Ya udah pakai fitnya aja 1080 sama. Tapi kalau misalnya 3x3 ya. Tapi kan ada aplikasinya kan yang untuk dipotong kan. Ya udah pakai aplikasi itu aja untuk potong. Tapi ngedesainnya biar nggak ngedriarin ada standarnya. Terus setiap slide itu ya segini 1080. Setahu saya itu 1080, nggak tahu apa salah. Tapi seharusnya nggak salah ya. Ya kali saya salah ya. Kita nggak salah malu ya. Nah, iyalah, udah mainan saya soalnya. Tahu nggak teman-teman yang Instagram buat post gini, kerjanya banyak loh. Makanya saya buat kayak gini. Nanti kalau kalian lulus, mudahan cepat lulus ya. Soalnya graphic designer untuk ngepost segala macam itu lagi banyak-banyaknya dicari. Kalian buka aplikasi freelance misalnya, websitenya, atau kalian cari website tuh lowongan kerjaan misalnya. Graphic designer itu banyak loh dicari. Apalagi kalau kalian di perusahaan besar. Teman saya ada kerja di Jakarta di asuransi. Perusahaan besar itu, asuransinya besar tuh. Asuransi itu mainnya miliaran soalnya. Itu dia satu tim kerjanya ngapain? Hanya untuk ngepost Instagram, ngepost di YouTube-nya, sama ngepost di website. Udah kerjanya cuma itu, gajinya UMR Jakarta 4,5-5 juta. Jadi zaman sekarang ini kerjaan-kerjaan yang sosial media ini gede loh teman-teman. Maksudnya peluangnya banyak loh. Paham ya? Banyak kalau kalian ingin cepat lulusnya, kalian cari di lowongan kerja graphic designer itu banyak dicari. Beneran? Biasanya udah diupload biasanya. Sekarang udah tau nggak? Sekarang dicetak-cetak itu udah nggak zaman. Kalau nggak diupload ya minimal baliho kan? Atau kan sekarang videotron? Atau kan ini Instagram di post. Sekarang di post loh teman-teman. Ya. Jadi saya harap kalian mungkin cepat lulus, mungkin lowongan kerjanya masih banyak, mudahan. Kalau udah dikit ya udah jadi CS aja. Enggak, tapi perusahaan itu tuh mutar teman-teman. Banyak yang riset gitu. Riset masuk. Ya, jadi wajar aja namanya kerja. Yang penting itu lulus dulu. Ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Lagi? Udah? Pas ya.
Oke, yaudah masukin bukunya. Apa? Absen Pak. Oh iya, absen astaga Tuhan. Lupa kan. Masukin bukunya kita kuis. Isi dari UTS sama pertemuan 8 ya. Oke, masukin bukunya. Enggak. Kalian kalau masukin buku ke tas pakai pulang kan? Pulang. Ya udah, masukin aja. Oh, udah ada buku nggak usah, udah kertas kan? Masukin aja, masukin, udah. Kita nunggu absen pulang. Pak, yang UTS-nya ini diisi juga. Pak. Iya, udah sangat teman-teman. Iya, kalau Ini pekan olahraga Asia nih, turnamen online. Prize pool jutaan rupiah, biaya pendaftaran 70.000. Mau nggak itu ikut kalian? Sudah siapa? Udah. Buka, ini ada futsal, ada turnamen voli, ini ada Mobile Legends nih. Apa? Jebul soalnya. Apa kalian pengen KPF ya? Installnya berapa kali? Kita berapa install dulu? Soalnya dulu teman-teman, saya kan dulu waktu sebelum COVID saya suka nongkrong di bawah ya. Jadi saya suka ngobrol sama mahasiswa di bawah ini. Jadi anak-anaknya di kampus di bawah, saya suka ngobrol sama mahasiswa. Tapi sebelum COVID, waktu setelah COVID saya langsung pulang aja, karena saya pernah kena COVID tuh. Jadi saya nggak mau, makanya saya sering pakai masker kan. Saya nggak mau ngumpul sama orang banyak lama-lama. Karena COVID, saya pernah COVID, pernah COVID ya? Pernah. Gak pernah, ya coba ya. Saya waktu pernah COVID untungnya udah vaksin 2 kali. Kalau saya belum vaksin kayaknya lebih parah. Sudah vaksin 2 kali aja, untungnya gara-gara udah vaksin jadi saya nggak sesak nafas.
Kan yang buat orang mati meninggal kan juga ada sesak nafasnya itu. Pakai tabung kan. Kalau saya udah nggak sesak nafas, tapi tetap panasnya panas pol, sama tenggorokan ini udah kayak ada beling dalamnya. Jadi kena apapun masuk kayak beling gitu, sakit sekali. Jadi waktu saya ngobrol di bawah itu ya masih juga banyak main online, game gitu. Nyari wifi yang kampus kencang ya? Kencang lembut. Oke, mana absennya? Udah belum? Yuk, katanya mau pulang. Absen nggak usah bagus-bagus ya, tinggal selesai. Iya lagi. Mana? Di sini. Sudah pas. Yang presentasi ya nggak bisa dijelaskan Pak. Nggak masuk lagi. Nggak ada isi dari kelas ya? Ada nggak sih? Ada Pak. Nggak ada ya?
ini perlu dilakukan. Kenapa? Karena waktu saya baca kuis kalian banyak ngarangin. Seenggaknya yang nanya nih. Oke, sekarang tanggal berapa? 30. Oh, 30 nggak sampai. Bulan apa? Mei. 5. Antita. Antita ya. Oke. Keseimbangan ada berapa? Keseimbangan ada berapa? Salah. Ada berapa? Saya tanya ada berapa, bukan sebutkan. Ya kalau saya lihat orang, apa dia orang? Lihat saya. Berapa? Salah. Kalau nggak jawab, nggak pulang. Loh, ini baru berapa menit yang lalu saya jelaskan loh, kan? Terus gimana kamera keluar? Panas sering ngarang. Ya kan, bener kan? Ada berapa? Keseimbangan. Iya. Saya catat di bawah. Oh, ya tapi salah. Nanti dia kata lu. Balance, keseimbangan. Ada berapa keseimbangan? Saya nanya ada berapa, bukan sebutkan. Sebutkan nanti soalnya. Ada berapa dulu deh? 2. 3. Tadi 2 apa 3? 2 apa 3? Saya kunci itu 3 juta rupiah. Serius, 2 apa 3? 2. Sebutkan. Radikal. Kok radikal? Kau pemimpin radikal. Kau, emang kamu Kim Jong Un? Radikal. Simetris sama asimetris. Udah itu aja. Oke. Kurang tepat. Tunjuk siapa yang mau tanya. Tunjuk. Yang kamu benci deh. Enggak lo sahabatmu. Ini yang tiba-tiba. Yang dibenci. Siapa? Tunjuk aja. Keseimbangan ada berapa? 3. Apa aja? Simetris, asimetris, radial. Oh. Catatannya tolong tambah ya. Tambah ya. Yang 2 jadi 3 ya. Radial. Bukan radikal, ya. Radikal itu Kim Jong Un ya. Oke, sekarang apa ya? Kata berapa ya? Saya benci tanggal 13 ya. Denis. Mana Denis? Enggak ada. Oh iya sakit ya. Ya udah Danis aja. Kita masih ada ribut. Mana Danis? Oh. Ritme itu apa? Berusaha dulu apa kayak gitu loh. Langsung pas. Loh ini loh baru fresh from the oven loh. Baru berapa menit yang lalu saya. Tadi kan saya bilang ada pertanyaan nggak? Jelas Pak, jelas. Ada dia tadi ngomong apa kayak? Sedih saya. Saya ngomong kayak sama batu gitu. Nggak didengarin. Ritme, prinsip desain ritme. Itu sebenarnya kamu ngomong satu kata itu sudah benar. Satu kata aja. Saya tanya nggak usah ritme adalah enggak, satu kata aja. Pas, saya benar. Satu kata pas Pak. Ini gara-gara di CCTV-nya aja. Ayo, satu kata aja ritme apa? Ayo. Lihat ya. Pikir-pikir lagi, ingat-ingat yang sudah saya ngomongin. Jangan saya tadi ngomong kamu nggak dengar. Dengar nggak? Ya udah apa?
Catat nggak? Ya apa? Ritme. Ritme. Satu kata aja deh. Gak usah yang ritme adalah bla bla bla, gak usah. Satu kata. Ayo, ritme. Kita nggak pulang ya sampai masih nggak jawab. Loh, beneran. Kalau saya suruh kalian pulang, saya nggak hidup. Paham ya? Saya baca-baca ngomong, kalau saya nggak ngerti kayak saya lagi buang yang besar tapi masih ada yang nyangkut gitu. Kayak nggak enak gitu. Ritme. Rata-rata. Nilai. Ritme. Ya udah deh, call of friend. Call apa? Itu prinsipnya beda lagi. Pengulangan. Oh. Jadi bentuk atau desain yang bisa mengulang-ulang. Pengulangan itu ritme. Nah tadi Mbak masih ngomongin penekanan tadi. Penekanan itu apa? Empasis. Mas, apa? Empasis. Empasis. Ya tahu ya dulu. Contohnya, berikan contohnya. Contohnya misalnya menggunakan apa dan apa, bisa desain apa, gimana? Penekanan. Pada desain. Ayo. Nih. Saya ingatnya yang gambar tadi yang Ya itu boleh menjelaskan apa itu yang tangannya warna merah ada flashnya terus di setirnya. Oke, penekanannya menggunakan apa itu? Penekanannya menggunakan warna. Warna bisa apa lagi? Bidang. Bisa apa lagi? Tebal tipis, tekstur dan kayak gitu, bidang besar kecil. Dan terakhir space, paham ya? Paham. Oke. Udah pintar semua? Belum. Yang belakang gondrong. Tapi karena gondrong ini saya kasihan, sebelahnya aja berita. Kamu terselamatkan karena kamu gondrong ya. Jadi supaya selamat gondrong, catat. Oke, Mas ya, cerita. Media sosial itu apa? Platform untuk yang berisi informasi atau konten. Memberikan komunikasi atau informasi konten berupa Video, tulisan, gambar. oke. Itu dalam konteksnya apa? Di digital. Ya udah bener. Ya udah bagus, tepuk tangan. Bagus ya, bagus. Oke, YouTuber kita. YouTuber. Mas Ezra. YouTuber ya kita. Sorry. Apa nama YouTube-nya? Loh, Bukan subscribe, Pak. beneran nih, saya nggak bohong. Kalian tahu nggak subscribe ya? Apa namanya Mas kemarin? Filmania, Pak. Film. Cerita. Nih ya, teman-teman tolong di follow ya, di subscribe ya, di subscribe ya, Filmania. Usaha teman itu dibantu, bukan dihina. Ingat ya. Jadi temennya kalau ada buka usaha jangan kalian hina, tapi dibantu. Kenapa? Ingat, karma is real. Kadang kalau kita berbuat ke orang, pasti berbaik juga untuk kita ya. Kalau kita jahat, pasti jahat juga. Jadi yang lupa Filmania ya, subscribe aja, tonton nggak usah. Karma is real. Nanti saya buat channel YouTube gak laku ya. Channel aja.
Oke, untuk masnya. Mari. Masnya, pertanyaannya simpel. Ya, kita kembali ke mana tadi? Jangan deh. Saya mau ke prinsip lagi ya. Saya ngerasa prinsip kok kalian banyak yang nggak tahu ya. Kesatuan itu apa? Prinsip kesatuan. Kamu kata nama ya? Iya Pak, Tapi baru. Nirmana kan udah lama kan? Iya Pak, makanya itu. Lupa. Ya udah kita ingatkan sekarang. Kesatuan. Kesatuan adalah Ada sesuatu yang saling berhubungan Pak, keterikatan. Benar. Berhubungan. Contohnya apa? Keterikatan. Maksudnya apa? Contohnya di dalam desain grafis. Contohnya. Yang di mana itu tadi Pak? Ulang aja. Contohnya kalian buat desain grafis satu tema yang sama. Yang sama. Antara misalnya warna, font, tekstur, beda, apa namanya, semiotikanya dan lain-lain. Ya, oke, berhubungan terkait bener. Oke, udah itu aja. Ya, jadi sekarang sepertinya habis teori harus ada pertanyaan ya. Tolong dicatat itu dibaca, maksudnya diingat. Ini baru berapa menit keluar nanti gimana? Ikut Pak. Pantesan kuisnya mengarah budaya. Ya udah teman-teman, jadi saran saya kalian ngerti artinya itu hanya simpel sedikit aja kayak tadi ritme, pengulangan, selesai ya. Kesatuan apa? Saling berhubungan, udah simpel aja, nggak usah yang ini bla bla bla, nggak usah. Ingat satu kata kuncinya aja. Paham ya? Gitu aja sebenarnya. Oke teman-teman, kalau gitu kalau nggak ada pertanyaan lagi, udah nggak ada ya. Ketemu lagi kita minggu depan ya. Minggu depan nggak libur kan? Ketemu lagi minggu depan. Selamat sore ya. Oke.